Astaghfirullah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa liman tabi'a lidini wa ila arwahi masyayikhina wa walidina wa bil khususi li hadratil muallif syai'un lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid daraini amin. Faslun fil wudu'i was salati. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ya aliyu istaqsa isbaghal wudu'i fa innahu syatrul iman. Fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma'. Faidha faragta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghuslil qadamaini asra marratin yufarrijillahu hammaka. Ya Ali, idza faragta min at-taharati fakhudh ma'an wamsah biyadayka raqabataka wa qul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma anzuril ardi wa qul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin ila akhirih. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Kembali bersama kita menghaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Dengan limpahan rahmat kita bisa melaksanakan sembahyang maghrib berjemaah. Menunggu sembahyang isya kita beratan duduk i'tikaf di masjid yang mulia ini sambil mengikuti pengajian. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapa kita dan keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semogalah tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pengajian kita malam hari ini sampai di barisan faslun fil wudu'i was salati. Ini pasal dalam membicarakan wudu dan sembahyang. Wudu adalah salah satu daripada syarat sah sembahyang. Di samping syarat-syarat yang lain, wudu termasuk bagian daripada keabsahan sembahyang kita. Dulu sahabat wakil daripada yang lain-lain datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata di hadapan Nabi, ya Rasulullah,
Wahai Rasulullah, ulun sebagai wakil dari kawan-kawan ingin menyampaikan sesuatu yang dalam hati kami menurut bahasa Muntai hara. Tahulah hara? Nah, kita tahu sako. Hara itu bahasa daerahnya apa yo? Hara, hara. Khawatir. Nah, khawatir, khawatir ya. Apa aja Nabi yang dikhawatirkan? Begini Rasulullah, Nabi Adam banyak umat, Nabi Nuh banyak umat, nabi-nabi yang lain semuanya banyak umat, termasuk sampeyan nang kami haraakan, nang kami apa tadi? Khawatirakan kalau sampeyan kada pinan dulun kami kena hari kiamat. Oh, Nabi secara gemblang menjawab, ujar Nabi, ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min asaril wudu. Kamu jangan harap, jangan khawatir, umatku itu nanti hari kiamat ada tandanya. Apa tandanya? Gurran muhajjalina min asaril wudu, cemerlang kemilau bekas sentuhan air wudu. Nah, itu cahaya bekas sentuhan air wudu. Jadi wudu ini ciri umat Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa wudu itu hirasah. Wudu itu hirasah. Artinya pemeliharaan dari Allah kalau kita dalam keadaan wudu. Allah menghitam kepada Nabi Musa, ya Musa, idza asabatka khasasatun fa anta ala ghairi tahurin fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, kalau engkau kena musibah, kalau engkau kena cobaan Tuhan, padahal waktu itu engkau tidak berwudu, maka kau jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Artinya kalau kita dalam keadaan wudu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulah ke pasar, jangan batal wudu. Bagus itu. Tulah ke kantor, jangan batal wudu. Bagus itu, hirasah. Dulu ada ulun, itu bukan kisah, kenyataan. Orang dari Jakarta ke Surabaya naik bis malam, nang ada ilmunya sebenarnya, nang mahir sembahyang maghrib langsung jamak takdim isya, itu nang mahir sembahyang tak, nang mahir kada sembahyang jangan di motor, di rumah parai. Itu nang mahir kada sembahyang. Jadi rombongan dalam bis ini terbagi 3. Berangkat, ya, karena ribuan kilometer guringan. Nang sembahyang ranai sudahnya sampai Parak Surabaya, lalu singgah bis sembahyang subuh. Nang dalam bis ini terbagi 3. Ada nang bangun ke WC, baudo, sembahyang. Ada nang bangun ke WC, bebulik pulang guring. Ada nggak sing bangunan? Setelah sembahyangan, nang sembahyang berangkat bis. Di luar perhitungan. Ini kenyataan bahwa wudu itu hirasah, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di luar perhitungan bis ini masuk jurang, tagulung. Lalu nang dalam bis ini terbagi 3 pulang. Nang kada bangun sapan jadi. Kada sing bangunan lagi uji orang kalwa mate. Nang bangun bak ameh aja
kada beudu kada sembahyang bahasa muntai berehok-rehok bepatah-patah awak nang sembahyang beudu tah jangankan patah rehok licit kada dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu ini menghapus dosa. Kita sebagai manusia kadang-kadang kada berdosa. Manusia tempatnya al-insan makhalul khata wa khairul khata'in at-tawwab. Manusia tempatnya salah. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW orang tuh takutan dosa. Udah datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, aqimnil hadda. Wahai Rasulullah, tegakkan keadilan dan ulun, hukum ulun. Orang bahari kayak itu minta hukum, kada bepaya acara pengacara. Orang waya ini nyata salah mengundang pengacara. Supaya nang salah jadi baik. Ungul benar. Itu tah. Aqimnil had, tegakkan hukum ulun. Lalu je Nabi, asyarakta, maling kah ikam? La, bukan maling ulun. Azanaita, berzinakah kau? La, tidak. Aqatalta, apa kau membunuh? Tidak. Karena dosa itu Bapak Ibu ada dua macam. Ada dosa, ada sanksi. Dosa besar ngarannya, bila melanggar ada sanksinya. Bunuh, maling tatak tangan. Zina rajam, ya kan? Ini membunuh kada, berzina kada, maling kada, lalu dosa kecil. Bah dosa kam nang apa? Ulun tak khilaf Rasulullah. Ulun tak khilaf. Terdapat bini bungas. Terdapat bini bungas. Si bungas dihakun juga. Ulun cium merenai. Padahal napa dele mencium itu. Nah pada nyamannya kada perasa ada nyamannya ya wah. Ulun cium. Nabi ini bingung. Jakainya maling tatak tangan. Jakainya berzina rajam. Jakainya mabuk pukul. Jakainya membunuh. Kada bila mencium orang tatak hidung kada. Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perhatian Allah kepada Nabi. Siapa Nabi kita Muhammad? Allah melihat Nabi bunda, lihat Nabi risau, bahasa ini galau. Nah, apa jawabannya? Allah Subhanahu wa taala tidak mau sama sekali membuat hati Nabi itu kecewa, sakit hati itu mau. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril turun membawakan jawabannya. Nabi itu kada mau menjawab langsung kecuali mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang-orang Yahudi tertulis dalam kitab Zabur untuk mengenali Muhammad itu benarkah Nabi dan Rasul, tanyai 3 perkara. Bila Muhammad itu kada dapat lain Nabi lain Rasul. Bila dapat semuanya lain juga. Ngalih benar ini. Kada dapat salah. Tapi bila dapat sebahagian, ya Nabi dan Rasul. Pertanyaannya, siapakah manusia yang pernah keliling dunia dulu? Wah ini banyak kayak orang mempunyai alat-alat yang canggih-canggih. Siapakah pemuda-pemuda yang rela melepaskan jabatannya karena iman? Apakah itu roh? Tahu nang Nabi? Ya Nabi esok jawabannya. Esok. Orang Yahudi menunggu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menunggu Jibril. Jibril menunggu Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu 40 hari Jibril dia turun. Karusuhan Nabi di demo buhannya. Kayak ROO juga. Demo. Muhammad pada Nabi dan Rasul 3 aja soal kada dijawab. Kada kau aja Nabi ku mangka menghadang Allah taala. 40 hari Bapak Ibu, Jibril disuruh Tuhan turun bawakan jawabannya. Cuman
menasihati dulu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Ja bahasa kita dududi Muhammad teh jangan lagi pinapa iyanya toh. Oh. Kina esok nang kaya paharatnya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Janganlah kau katakan besok aku menjawab. Illa ayyasha Allah. Buat insya Allah. Kayak itu tah orang nang beriman, orang nang bertauhid, nang berakidah, insya Allah. Pian guru ai disarwani malam kena berarwah insya Allah. Jangan guru ai. Suatu sumbeli ayam. Benar pasti ya. Itu kisah guru bahari Jepang itu. Ya. Wadhkur rabbaka idza nasit. Ingat kau akan Tuhan kalau kau lupa. Sebab ingat lawan Tuhan itu selamat. Kalau kadang lawan Tuhan kiamat. Banyak-banyak ingat kepada Allah. Yang pernah ngelingi dunia, yas'alunaka andil karnain. Itulah namanya Dzulkarnain. Pernah dulu keliling dunia. Bahari kala kayak pacarnya Allah alam. Itu Iskandar Dzulkarnain pernah keliling dunia. Kemudian pemuda-pemuda yang melepaskan jabatan karena iman kepada Allah, Ashabul Kahfi di Yordania. Itu ada makam-makam mereka itu di samping masjid. Dan alhamdulillah sudah ke sana melihatnya. Yas'alunaka nirruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka itu menanya kepada aku tentang roh. Roh itu bukan urusan manusia. Kita manusia hidup dengan roh, tapi Allah tidak. Allah tidak dengan roh. Dengan apa? Dengan sifat hayat. Macam apa? Itu sesuatu yang luar biasa, qadim, berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hayat itulah sempurnanya sifat-sifat ma'ani. Kalau tidak ada hayat, tidak ada kodrat, tidak sama ada bahasa, semuanya kada ada. Qulir roh min amri rabbi. Lalu kesimpulannya lawan kita apabila ada nak digawe jangan berpasti-pasti insya Allah. Buat insya Allah. Kemudian si sahabat nang minta tegakkan hukum tadi, dosanya hanya cium orang. Napa tah? Lalu ujar Jibril Muhammad wa atbi sayyi'atal hasanata innal hasanati yudhibna sayyi'ati. Nang menghapus dosa ikam cium orang itu cukup dibawa berwudu. Berwudu aja Lalu inya berucap, ya Rasulullah, ini kesan ulun jakah. Kada ya Nabi. Ya. Kau asbabun nuzul. Pertama yang menyebabkan pengampunan dosa itu dengan wudu. Itu. Pengampunan dosa dengan wudu. Umumnya kepada siapapun umatku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dosa kecil. Gugurlah dosa-dosa dengan berwudu. Sekarang Bapak Ibu, karena wudu ini termasuk syarat sah sembahyang, kita harus teliti. Karena ada hadis Nabi, wailun lil aqabi minan nar. Celaka orang yang berwudu tinggal sedikit ditumit masuk neraka aja Nabi. Masuk neraka. Sebab tidak artinya baju harga sejuta, tidak artinya bukan harga sejuta, amun wudunya kada beres. Karena wudu adalah syarat sah sembahyang. Lalu kita harus teliti. Di batis kita nih Pak, ada nang batis nang pina pecah-pecah. Kalau di kampung tuh kulipak tungkulan ka jurang. Nah, itu kada kawam, kada teliti. Terpaksa digusuk, manggusuk batis, manggusuk tangan, bau itu hukumnya sunat. Tapi mun sudah nyata batis kulipak tungkulan wajib. Sebab bila kada digusuk kada masuk banyu. Amun pian cipak kada teliti salah sendiri. Ini ada kisah. Ini kisah ham.
Bujukernya wallahu a'lam. Tulak sarwan hari Ahad kada teliti turun selaju menjumput dah buat ke kantong. Imbah makan di orang aroh langsung ambil kantongnya bawa ke muha wahin. Ujar kawan, "Ai kenapa nyawa itu serbit salawat dalam bini?" Ya. Ada teliti, oh dimah jemput dilihat dahulu. Sapu tangan kah? Salawat dalam bini kah? Iya ta. Yang nama musim masker ni ada juga guru guru pembacaan. Ulun ni kata bawa masker. Ada nang turun langsung menjumput wahid. Soalnya tak pasang biha bini. Ujar guruan itu tawam ulun memindah menukil reply kan jurang. Sarah itu pian. Jadi bawudu itu nah hati-hati karena ini pangkal sembahyang. Kalau kita berwudu kada ingat lawan Tuhan, ini cikal bakal sembahyang wudu. Amun kita kada ingat sampai ke sembahyang kada ingat Tuhan. Makanya itu waktu wudu jangan mengguna makroh. Apa tuh makroh? Bepandir, kayak orang di Kalayan tuh nah. Sambil wudu sambil nukar iwak. Basuh muha, iwak apa toh? Basuh tangan, pupuyo aja. Harwan adalah aja. Kenapa nih tuh? Jangan seperti nang kayak itu makroh sambil wudu sambil bepandir. Padahal wudu itu ada bacaannya sunat. Kita berdoa. Basuh muha, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Dibaca ta Allahumma bayyid wajhi yauma taswaddu wujuh wa tabyaddu wujuh. Ya Allah, putihakan mahulun kena hari kiamat. Hari itu ada muhanang putih dan muhanang hirang. Basuh tangan. Allahumma atina kitabi biyamini wa hasibna hisaban yasira. Ya Allah, berilah cetak amal dengan tangan kanan, hisablah dengan hisab yang mudah. Basuh tangan kiwa. Allahumma la tuhasibni la tu'tini kitabi biyasari aw min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan kau berikan catatan amal dengan tangan kiri atau lihat belah. Nyapu kepala pulang, Allahumma harim sya'ri wa basyari al-nar. Ya Allah, haramkan rambut-rambut dan kulit-kulit hamba daripada api neraka. Menyapu telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaula yattabi'una ahsanahu. Ya Allah, jadikanlah ulun mempunyai telinga mendengar yang baik dan mengikuti keadaannya. Basuh tangan, Allahumma masubatis, Allahumma sabit qadamai ala sirat yauma tazilul aqdam. Ya Allah, tetapkan kaki hamba ketika menyeberang sirat mustaqim menang banyak orang gedebukan gugur ke dalam neraka. Ya dah, itu bagus dibaca daripada kita bepandir begitu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, istiqsal isbagal wudu. Sempurnakan olehmu akan berwudu. Sempurnakan akan berwudu. Fainahu satrul iman. Karena wudu itu bagian daripada iman. Karena iman itu adalah kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Lalu orang-orang sufi. Orang sufi itu dalam amaliyahnya banyak hubungan dengan hati. Banyak hubungannya dengan hati. Di antaranya mereka itu hidup harus menebar kebaikan. Karena ujar Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Menebar kebaikan. Di antara kebaikan yang ada dalam hati orang-orang sufi itu yaitu kasih sayang. Itu bagian daripada iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman kamu kecuali kamu mencintai saudaramu seperti mencintai diri sendiri. Tidak jarang Bapak Ibu dalam riwayat itu orang masuk neraka karena kucing, karena tidak kasihan dengan kucing. Dan sedikit orang yang kena anjing masuk surga karena kasihan dengan anjing. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang pengasih penyayang disayangi Tuhan. Lalu sebagai manusia tebarlah kebaikan. Karena Allah selalu menebarkan
kebaikan. Wala tabghil fasada fil ardh, jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Mereka orang sufi itu baudu kada hanya sekedar membasuh anggota lahiriah. Kan muha lahiriah, tangan lahiriah. Seluruh anggota wudu itu anggota lahiriah. Lalu orang-orang sufi memberikan masukan supaya sempurna wudu itu untuk sembahyang, jangan lupa membersihkan hati. Nah, tidak tipu perdaya setan. Karena kita ini kadangkala digurui setan. Apa nyoba amal ketentuan Tuhan ada aja sudah, biar nyawa kada sembahyang mau nyawa pacang masuk surga, biar nyawa sembahyang pacang masuk neraka. Nah itu bisikan setan dah. Harus kita kikih, harus kita lawan kalau ada bisikan yang macam itu. Ujar kita, unda kada kawa kada melaksanakan ibadah karena unda hamba Allah. Karena aku hamba Allah, harus melaksanakan perintah Allah. Nah, ujar setan pulang, amun ikam kada kawa kada sembahyang, bercapat aja sedikit, gawian banyak. Nah, suruhnya bercapat tak? Yang bilang nang kaya orang olahraga aja sembahyang, kada kawa Sampai Nabi lawan sahabat bertakon, siapa yang mengerti ujar Nabi bahwa ada umatku nang kehilangan waktu sembahyang? Adalah ya Nabi. Ada aja Nabi, ya sahabat-sahabat. Ada aja Nabi. Alladzi yasjudu wa yarka'u kanuqrati, orang nang sujud, orang nang rukuk kayak hayam mematok. Nah sujud. Padahal sujud itu dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sunat hayat. Bila kita membaca berpahala, ya. Dan bila kita tak baca itu insyaallah tagawi sujud nang kada kehilangan tumak ninah. Rukuk pulang subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah. Bila imbah rukuk nang kaya hayam mematok tupang itu orang kehilangan tumak ninah, kada sah sembahyang. Sebab sembahyang itu kalau rukun fi'li nang hubungannya anggota tumak ninah. Kalau rukun qauli hubungannya pendengaran telinga. Kalau rukun kalbi adalah hati kita. Jadi orang-orang sufi baudu itu ingat perang dengan setan. Harus menang aku dengan setan. Perang dengan nafsu, harus menang aku dengan nafsu. Jangan jadi bersih hati kita, jangan ada khianat, jangan ada hasad dan dengki. Hasad itu keberatan lawan Tuhan. Hasad keberatan lawan Tuhan. Melihat kawan pina nyaman, itu aja pina penyaman begaduh tuyul sako, ujar salah itu tuh, itu ketentuan Tuhan, ya. Dengan iradat dari Allah menentukan orang macam itu, kita kada usah kecewa hati. Sebab bila kita ada sakit hati melihat orang nyaman, kita beribadat pahala kita julung lawan orang. Al hasadu yaqulul hasanati kama taqulun narul hataba. Hati sakit melihat orang nyaman itu hasad ngarannya, menghapus seluruh ibadah kita julung lawan orang lain. Nah begitu. Jadi kalau kita berwudu jangan ada hasad, jangan ada dendam, malu kita kepada Allah. Anggota lahir kita bersih, hati kita bersih. Itu orang-orang sufi. Kemudian faida tawadda'ta, kalau kau berwudu, ujar Nabi manasihati Ali bin Abi Thalib, fala tusrif fil ma'i, jangan pati banyak memakai banyu, makruh hukumnya. Berwudu cabau apalagi banyu liding bayar tah. Ya, ulun di Mekah melihat orang-orang Afrika karena bukan macam Syafi'i, macam Maliki. Salin secangkir nih cukup berwudu. Muha, tangan, batis cukup. Jadi sini janaknya ke sini nah hanya di pusut-pusutnya. Itu dalak adalku itu bahasa Arab, bahasa kita menggusok-gusok rata. Sini pulang, ane pulang, gusuknya hale. Amun kita ngini muha ngene mayu. Majab sapi ini andaknya
di orang nang banyak banyak Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, ya, Singapura, India, semuanya itu nang banyak bisi banyak. Ada nang dapat ibu banyak Afrika, Sudan. Itu mazhabnya mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Lo kita mazhab Syafi'i ini jangan terlalu banyak makai banyak. Makroh. Nah, kada kebayaan geding. Faida faragta minan min tohrin. Bila selesai engkau daripada berwudu, faqra. Bila imbah berwudu, baca ujian Nabi inna anzalna fi lailatul qadri. Baca surah inna anzalna. Min ba'di ghusl qadamaini, sesudah membasuh dua tumit, asra marratin, banyaknya 10 kali. Karena ada hadis kalau kita setelah berwudu membaca inna anzalna sekali, kena hari kiamat di dalam kelompok wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menganjurkan bagi kita anu memilih. Hendak memilih lawan wali kah, lawan wala kah? Memilih lawan wali, imbah berwudu baca sekali. Kalau 2 kali di dalam rombongan orang mati syahid. Kalau 3 kali di dalam rombongan para anbiya dan mursalin. Terserah kita. Karena kita ada yang punya keinginan, akal sehat ada, harus kita ambil mana yang baik. Kalau 10 kali yuparrijillahu hammaka, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat sakit hatimu, duka citamu. Jadi imbah sembah, imbah berwudu, inna anzalna 10 kali, tanya inna anzalna 10 kali kadinya kayak tupang, habisakan semuanya. Kalau wasan guru, tapi sakit hati diangkat Allah taala, duka cita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tergantung kepada kesadaran kita masing-masing. Jadi itulah sebagian daripada kebaikan berwudu dan masalah wudu, sempurnakan baik-baik, karena cikal bakal sembahyang kalau kita berwudu kada ingat lawan Tuhan, termasuk sembahyangnya kada ingat lawan Tuhan. Sadar-sadar ketika berwudu supaya menjadi kebahagiaan kepada kita untuk selamanya. Akhirnya kita teruskan nanti, innal malaikata yastaghfiruna lil insan ma dama ala taharatin. Maknanya itu insyaallah minggu akan datang. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.